wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pebisnis muda di rumah maupun di studio? Ketemu lagi kita ada dalam program mingguan kita Nubis Yang muda yang berbisnis. Semangat ya, semangat ya. Oke, program mingguan kita yang merupakan program kerjasama antara GIMB Entrepreneur School dengan Bandung TV dan Koran Bisnis Bandung yang mencoba menggali ya potensi yang ada para entrepreneur sukses yang bisa menjadikan nanti inspirasi kepada pebisnis muda maupun di rumah maupun di studio ini gitu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi terus kepada para pebisnis muda yang selalu mendukung program ini ya. Banyak sekali masukan melalui Twitter, Facebook ya maupun SMS kepada kami. Alhamdulillah program ini meskipun yang kemarin kelima ya, alhamdulillah dan memberikan banyak manfaat buat para pebisnis gitu. Dari inspirasi dari pembicara pertama dulu Kang Jody, Kang Yedi ya, Ane Ahira, Mas Wiwit, pada akhirnya sampai Kang Ade minggu lalu tentang komunitas TDA gitu. Baik, saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada sahabat kami dari Stan IM ya, Stemik IM. Oke, sudah berpartisipasi dalam acara ini. Aplaus dulu dong. Tentu dengan kehadiran di sini, insya Allah akan memberikan inspirasi, pengalaman baru. Bagaimana kita berinteraksi dengan media, salah satunya televisi. Buat mahasiswa-mahasiswi yang dari kampus lain, kami juga menunggu untuk kehadiran di sini. Insya Allah terbuka buat para mahasiswa yang lainnya. Baik, malam ini rasanya ada satu tema yang perlu kita bahas tentang konsep digital gitu. Selama ini saya sudah menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Kemudian saya juga mendidik para entrepreneur muda, pebisnis muda di GIMB Entrepreneur School. Saya selalu mengajarkan tentang manajemen. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya membaca satu buku yang bahas tentang bagaimana sih pengaruh lingkungan bisnis kepada para entrepreneur. Salah satunya teknologi gitu. Ya, hal ini membuka mata saya. Wah, harusnya ini perlu diintroduce atau diperkenalkan kepada para pebisnis muda. Kita di era digitalisasi saat ini tidak bisa lepas, apalagi kalau kita menghadapi pasar bebas tahun 2015 nanti gitu. Kalau kita lihat secara konseptual, tentu kita seorang entrepreneur tidak akan berhasil kalau dia tidak memahami konsep bisnis. Sepakat nggak? Sepakat gitu, bahwa seorang entrepreneur itu akan berhasil kalau dia memahami konsep bisnis gitu. Bisnis itu apa sih? Jelas ya, dalam tujuan akhirnya ada minimal 5, yang salah satunya bagi saya bisnis itu adalah profit. Konsep profit itu jelas bagaimana sih mencari, meningkatkan, mengoptimasi yang namanya profit. Karena nanti dengan profit itulah bisa memberikan manfaat buat banyak orang, bentuk people, menjaga kelestarian alam, ya, planet, serta menjaga sustainability dari bisnis mereka. Ada konsep ini, TP sama dengan TR min TC gitu. Total profit dihasilkan dari apa? Total revenue minus total cost. Namun demikian hal ini gak gampang gitu. Hal ini tidak gampang dianggap sebagai sustain. Kenapa? Karena bisnis itu berada dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah, tidak pasti ya. Kemudian tidak bisa dikontrol dan juga mengalami turbulensi. Salah satunya adalah yang paling akhir, paling bawah itu adalah teknologi. Nah, bagaimana kita sebagai pebisnis muda menghadapi hal ini gitu? Suka tidak suka, kita harus tetap mencapai bisnis kita itu unggul. Ya, unggul dalam artian competitive advantage. Pesaing-pesaing kita, baik dari dalam maupun luar negeri, akan selalu mencoba mencapai bagaimana mereka lebih baik daripada kita. Pertanyaan kita saat ini, siap tidak? Ini yang harus menjadi pemikiran gitu. Competitive advantage itu harus menjadi sasaran daripada setiap strategi yang diterapkan oleh para pebisnis. Apapun jenis bisnisnya. Kenapa? Bisnis itu akan selalu berhadapan dengan pesaing gitu. Nah, salah satu yang harus kita pikirkan untuk mencapai keunggulan pesaing itu, kalau bicara tentang competitive advantage, tentu kita tidak bisa lepas dari bukunya Michael Porter tentunya gitu. Bahwa ada minimal ya strategi yang bisa diambil itu adalah cost leadership atau fokus cost leadership. Di sini kita harus bisa mencapai efisiensi yang luar biasa sehingga kita bisa menentukan harga yang lebih unggul daripada pesaing kita. Bisa saat itu. Atau yang kedua, diferensiasi, fokus diferensiasi. Di sini kita harus bisa membuat perbedaan dari bisnis kita dengan orang lain. Toolnya seperti apa gitu? Toolnya apa yang harus kita lakukan? Itulah kalau kita bahas malam ini. Digitalisasi gitu. Bagaimana kita memanfaatkan sistem berbasis web dengan menggunakan internet ataupun jaringan yang lain. Secara konseptual,
Kalau kita menggunakan konsep ini, jelas kita diharapkan nanti bisnis kita itu akan mencapai yang efisiensi kalau kita melakukan strategi cost leadership. Artinya apa? Bersaing dengan harga atau diferensiasi. Kita juga bisa menggunakan diferensiasi menggunakan digitalisasi ini. Nah, bagaimana aplikasinya? Pengen tahu nggak? Pengen dong, gitu. Kalau itu saya kajiannya adalah sebagai konseptual. Malam ini kita akan kehadiran satu tamu kita, alhamdulillah tamu kita ini jauh-jauh dari Jakarta tadi mengejar dari itu Pak Jody. Silakan Pak dari Terima kasih Pak. Kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak. Baik, Tebis Muda. Alhamdulillah program kita ini didukung oleh banyak stakeholder ya gitu. Saat ini saya berkenalan dengan teman-teman dari Telkom yang diwakili oleh Pak Jody di sini di Bandung Digital Valley ya Pak ya. Gitu. Pak, boleh dijelasin sedikit Pak, Bandung Digital Valley itu apa sih Pak? Gitu. Iya, boleh. Jadi sebetulnya kita ini saat ini tidak hanya punya Bandung Digital Valley sebetulnya, karena kita juga sudah bangun yang sejenis di Jogja, namanya juga Jogja Digital Valley. Jadi Bandung Digital Valley ini boleh dikatakan sebagai bisnis inkubator dan akselerator. Tapi kita memang memfokuskan untuk menginkubasi bisnis-bisnis di industri kreatif yang bersifat digital. Ya intinya sih kita ingin sebetulnya bagaimana mendorong para startup yang punya ide-ide kreatif di bidang kreatif digital untuk kita bina sehingga kelak produknya bisa berhasil ya, bahkan perusahaannya bisa menjadi besar. Kenapa sih Pak harus berbasis digital tadi itu Pak ya, kreatif industri berbasis digital? Kenapa ya. itu Pak? Jadi memang ini ada basis pemikiran meganya juga ya. Jadi mungkin Telkom dalam hal ini berpikir juga sih kenapa Telkom itu ada. Kalau kita berpikir kenapa Telkom itu ada, kalau kita lihat Telkom ini memang saat ini satu-satunya operator telekomunikasi yang masih sebetulnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Oke, plus dulu. Kita melihat begini, sebetulnya sekarang itu kita sedang dalam era yang namanya era konseptual atau era creativity. Jadi kita sudah melihat bahwa siapa sebetulnya yang punya ide kreatif, itulah yang akan bisa menguasai dunia. Betul. Contohnya lah, bagaimana dengan Facebook, bagaimana dengan Twitter, bagaimana dengan Google. Itu adalah sebetulnya basisnya adalah penemuan-penemuan di industri kreatif. Basisnya juga digital. Dan mereka bisa dengan cepat menguasai dunia, hanya dengan waktu kurang dari 10 tahun. Nah, Indonesia tuh, kita melihat bahwa Indonesia tuh punya peluang untuk punya competitive advantage di bidang industri kreatif. Karena kalau kita berpikir misalkan pabrik manufacturer, mungkin itu sudah sangat terlambat karena segala sesuatu sekarang itu sudah dibuat di Cina dengan sangat murahnya. Pisau pun mungkin bisa 10.000 atau bahkan lebih murah. Betul sekali. Nah, sudah sangat sulit bagi kita kalau kita ingin terjun ke dunia manufacturer ya, untuk compete. Makanya industri kreatif inilah yang bisa menjadi basis bagi kita sebetulnya kalau kita ingin membangun competitive advantage. Karena Indonesia itu sangat kaya dengan akar kebudayaan yang sangat berlimpah. Dan karena Telkom bergerak di dunia digital, kita coba fokuskan memang ke industri kreatif yang berbasis digital. Ada beberapa poin nih yang saya tangkap dari Bapak tadi gitu, bahwa satu seorang entrepreneur memang wajib kreatif Pak. Ya, kalau kami di sini juga menekankan bahwa entrepreneur itu karakteristik utamanya itu adalah harus kreatif. Betul. Ya, hanya masalahnya kreatifnya di bidang apa dulu ya Pak. Yang kedua, saya ngelihat jadi melingkan ya, menghubungkan dengan core bisnisnya Telkom katanya Pak ya gitu. Jadi Telkom dengan dasar telekomunikasi, kemudian ngeling apa sih yang bisa dikontribut kepada pengembangan entrepreneurship ya Pak ya gitu. Pak, saya pernah dengar nih Pak, untuk ngebangun ini tim Bapak perlu sampai benchmark ya Pak ya? Oh iya. betul. Benchmarknya nggak main-main loh. Saya lihat benchmarknya nggak main-main loh. Benchmarknya sampai ke Silicon Valley ya Pak ya? Itu gimana Pak ceritanya Pak? Mungkin saya pertegas lagi tadi kenapa Telkom main di digital kreatif tadi. Ya karena gini, salah satu faktor yang memang sekarang ini dicari gitu ya oleh para startup itu adalah market access.
ingin dibantu bagaimana akses ke marketnya. Ya. Nah kebetulan kan Telkom ini tadi pelanggannya pun sekarang secara total mungkin hampir 160 juta. Nah ini yang ingin kita manfaatkan untuk bantu tadi bagaimana nanti produk-produk para startup ini bisa kita jual. Termasuk kita ya Pak, 160 juta itu termasuk Betul. kita ya. Kalau total kan di kita pembelanggan mobile aja udah di atas 250 juta, sedangkan Telkom Group sendiri punya 50% lebih lah, Asik. kurang lebih. Oke. Nah memang pada saat ingin membangun bisnis inkubator ini tentunya ya kita ingin melihat best practice yang ada di dunia. Dan kalau kita lihat kiblatnya memang di Amerika, di Silicon Valley di situ gitu. Makanya kita coba melihatnya seperti apa programnya, fasilitasnya. Nah itu yang coba kita bangun. Memang. Jadi tidak ngasal ya Pak ya. Jadi Iya. melihat juga best practice yang ada di Ya karena kita pun di ingin sana yang memberikan yang terbaik Terbaik. juga gitu ya. Kalau enggak tanggung-tanggung kan juga sayang gitu. Oke. Luar biasa pebisnis muda di Rumah Penuh Studio bahwa dalam hal ini bagaimana Telkom mengambil satu bagi saya sih bagian ya, Iya. bagian yang penting dalam hal pengembangan entrepreneur. Tapi entar dulu sebelum kita lanjut nih, rasanya banyak hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Jody, ya pembisnis muda juga di rumah, silakan menghubungi kami di 4217213. Tapi sebelumnya kita lihat dulu iklan-iklan yang mau lewat berikut ini. Nubis. Yang muda yang berbisnis. A3 setiap Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Bandung TV. Kenapa kita sekarang Fabulous yang berada di Dalam rangka penutupan tahun ajaran. saya akan mewawancarai kepala Jadi itu seru loh. Mau tahu kan Uang terkait dengan militer dan lain sebagainya. Kalau dalam satu set itu rata-rata sekitar 2 juta. Dari rumpun bambu ini bisa menjadi sejuta mana. harus punya inovasi-inovasi dari produk-produk yang sama. Saksikan Pelangi Inspirasi setiap minggu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Setelah sukses di beberapa kota besar, kini hadir lebih dekat di kota Anda. Beralamat di Jalan Bandung Garut, kilometer 24, nomor 318, Ranca Ekek. Mahabara dapat mengobati seperti mata katarak, mata plus, mata minus, mata silindris, glukoma, infeksi pada mata. Dan dapat juga mengobati ambeien seperti susah BAB. Dan dapat mengobati tulang seperti reumatik, pengapuran, osteoporosis, tulang kropos, nyeri tulang, radang sendi, sakit pinggang, flu tulang, dan urat kejepit. Mahabara tidak memberi janji, tapi memberi bukti. Nama saya Hajah Titik Kartina. Saya mempunyai keluhan sakit mata. Mata saya suka pedih dan suka berair. Setelah saya berobat ke Mahabara, alhamdulillah mata saya menjadi sembuh, pedih mata saya hilang, dan perihnya juga hilang. Sekarang mata saya menjadi nyaman, melihat selalu terang. Terima kasih Mahabara. Saya Bu Neneng menderita pengeroposan tulang sudah hampir 5 tahun. Setelah saya berobat ke Mahabara, alhamdulillah penyakit saya mulai berkurang. Bahkan saya bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Terima kasih Mahabara. Nama saya Enudin. Sudah selama 6 tahun saya punya penyakit wasir. Setelah ketemu sama pengobatan Mahabara, alhamdulillah penyakit saya sembuh. Terima kasih Mahabara. Mahabara tidak memberi janji, tapi memberi bukti. Mahabara solusinya. Mahabara, Jalan Bandung Garut, kilometer 24, nomor 318, Ranca Ekek. Telepon 022 6136 4439.
gadis muda di rumah maupun di studio. Kembali lagi kita dalam program kita Nubis yang muda yang berbisnis. Oke, tadi di sesi 1 kita udah bahas dengan Pak Jody bagaimana sih Bandung Digital Valley itu diawali ya gitu. Bagaimana linkage keterhubungannya dengan Telkom, kemudian bagaimana beliau melihat kreatif itu dasarnya luar biasa di negara kita. Kalau kita compete dengan yang bisnis yang bersifat manufaktur, rasanya kita udah ketinggalan. Tapi terlepas dari itu semua gitu, terlihat sekali bagaimana kejelian daripada Telkom melihat ini loh yang bisa masuk ya, dimasuki oleh Telkom dan insya Allah akan memberikan value lebih gitu untuk pengembangan entrepreneurship di Indonesia gitu. Baik, kembali lagi dengan Pak Jody. Pak, kalau bicara tentang Bandung Digital Valley, tadi Bapak ceritakan tentang sempat benchmark ya Pak ya, di Silicon Valley. Apa sih Pak yang poin-poin yang bisa kita dapat dari sana Pak? Ya, ini kan sama seperti kita membangun sekolah gitu ya. Jadi pertama mungkin fasilitas. Fasilitas tentunya harus memadai. Kedua, program. Tentunya harus ada program yang harus kita bangun secara konseptual gitu ya. Sehingga tadi memang kita bisa membina secara bertahap, ada tahapannya, bisa terukur dalam tahapan itu. Yang ketiga memang selain fasilitas tadi, kemudian apa tadi? Ketiga adalah pengajarnya. Nah, pengajarnya pun memang perlu kita cari praktisi-praktisi yang memang sudah berpengalaman. Karena tadi fasilitas bagus, tapi kalau pengajarnya juga kurang bagus, hasilnya juga kurang bagus. Walaupun kita punya konsep. Gitu. Jadi konsep tinggal konsep ya Pak ya. Itulah yang coba kita memang lengkapi di Bandung Digital Valley dan Jogja Digital Valley ini. Jadinya konsep Bandung Digital Valley. Ya, betul. Oke, Pak, kalau bicara masalah tadi Bapak udah benchmark ya. Gitu. Tentu dalam industri pendidikan, bukan industri ya, bagi saya sih pendidikan itu harus kembali ke akarnya Pak, ya, bagaimana menciptakan resources nanti alumni-alumni yang bermanfaat ya Pak. Ketika Bapak udah melakukan benchmark, jadilah Bandung Digital Valley. Ini berdirinya kapan ya Pak? Bandung Digital Valley sebetulnya didirikan Desember 2011. Oke, jadi baru 2 tahunan lebih. Dan program pertama kita memang mulai 2012. Bentuknya seperti apa Pak? Sekarang 2014 ya? Iya, betul. Maaf, Desember 2012. Oh, oke. Desember 2012. Jadi program kita yang pertama baru 2013. Oke. Nah, 2013 gitu. Itu tadi Bapak bilang karena kita kasus tadi di Bandung ya. Sebenarnya tadi di Jogja sebenarnya udah ada juga ya. Ada, tapi Jogja baru mulai tahun ini tahun pertama. Oh. Ya. Jadi karena Jogja ini baru di launching Agustus tahun lalu. Betul. Ya. Baik, kalau begitu Perbus Muda jelas sekali gitu ya. Telkom tidak main-main dalam membangun konsep ini ya. Melahirkan. Bahkan tahun ini kita mau bangun di Jakarta. Wow, amazing. Langsung lulus kayak gitu Pak ya. Iya. Gitu. Artinya apa namanya tidak main-main dalam bangun ini. Iya, karena secara konsep nanti kita akan bagi dua sebetulnya. Satu kita namakan business incubator. Yang kedua nanti business accelerator sebagai kelanjutan dari inkubasi tadi. Accelerator inilah yang akan kita bangun di Jakarta. Sedangkan Jogja dan Bandung menjadi business incubator. Ya. Jadi Bandung bagaimana nanti itu adalah meng-create dulu ya Pak ya. Betul. Meng-create dulu para entrepreneur sukses, kemudian meng-accelerate-nya. Ya. Artinya di sini agak berbeda nih Pak dengan konsep inkubator selama ini rasa kenal gitu Pak. Jadi gini, memang kita nerima proposal itu bisa berupa ide. Pertama ide, mereka belum punya produk apapun. Bebas nih Pak? Bebas. Itu Jadi, yang kita namakan tadi dididik di inkubator. Asik. Ya. Jadi semudah di rumah maupun di studio gitu. Ini juga mahasiswa boleh ya Pak? Boleh. Ini ada kesempatan loh. Kesempatan dalam konteks bagaimana nanti membuka bisnis yang berhubungan dengan kreatif berbasis digital. Iya. Jadi terbuka nih. Nah, saya langsung aja nembak ke Pak Jody deh. Pak, apa nih Pak syarat-syarat yang harus mereka? Ya, kebetulan tahun ini sudah ada proses seleksinya. Jadi setiap tahun memang kita membuka proposal. Nah, kebetulan kalau tahun ini kemarin kita tutup akhir Maret. Sehingga April kemarin itu sudah kita seleksi. Jadi tahun ini contohnya ada 322 proposal. Itu tinggal masuk ke website bandungdigitalvalley.com sebetulnya. bandungdigitalvalley.com. Ya, untuk tahun depan persiapan silahkan juga. Tapi sebetulnya dalam satu tahun kita membuka dua gelombang. Nah, tadi yang saya sampaikan kita tuh menerima apakah itu masih berupa ide
atau sudah berupa produk. Biasanya kalau sudah berupa produk, mereka membutuhkan bantuan dari kita bagaimana monetizing-nya. Nah, nanti kita bantu bagaimana mencari bisnis model yang sesuai. Yang ketiga, ada juga yang sudah ketemu bisnis model, tapi mereka bantuan untuk mengakselerasi. Itu yang tadi nanti kita mungkin di akselerator tadi. 3 kelompok ya Pak? 3 kelompok. Jadi yang produk dan bisnis masih kita bisa buka, nanti mungkin sekitar 2-3 bulan lagi kita akan buka lagi. Jadi sekarang tuh yang dibuka betul-betul adalah yang betul masih ide gitu. Produknya belum dibangun. Disinilah yang saya temuin para pebisnis muda di Rumah Pon Studio untuk bahwa sebenarnya kelebihan daripada anak-anak muda di Bandung itu adalah ide. Betul. Ide. Ketika kita kemarin mengadakan dalam rangka ulang tahun Bandung TV dengan Miss Bandung kemarin tahun 2013, ketahuan Pak juga 300-an lebih ide yang kita terima ya, sama foto gitu. Mereka punya ide-ide kreatif, cuman ya memang sih kalau kita kan bukan spesialisasi di sana ya Pak, hanya sebatas ide menampung ide mereka, menjudge gitu. Sekarang para pebisnis muda di Rumah Pon Studio ada kesempatan nih, ada kesempatan bagaimana untuk mengembangkan ide itu nanti di Bandung Digital Valley. Ini tidak gampang untuk mendapatkannya gitu. Tidak gampang mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Jangan matikan ide. Jangan matikan ide ya Pak ya. Betul. Atau juga tadi kata Bapak yang sudah punya bisnis tapi belum punya model. Betul. Punya model. Inilah kesalahan daripada banyak pebisnis muda itu. Yang penting action saja gitu. Ketika saya meneliti gitu, bahwa kesalahan banyak entrepreneur muda itu adalah mereka belum punya model Pak. Hanya action, dimotivasi gitu ya Pak, dimotivasi, dilaksanakan ketika mereka 1 bulan 2 bulan itu kaget Pak. Kaget. Nah, terakhir betul kata Bapak, ada juga yang sudah menemukan model, mereka tidak punya akselerasi. Akselerasi seperti apa nih Pak yang disediakan? Nah tadi yang saya ceritakan bahwa ada satu konsep yang kita adopt dalam kita mengembangkan startup ini. Sebetulnya yang kita adopt namanya Lean Startup. Lean Startup. Jadi bagaimana kita mengembangkan produk itu secara lean, ya. Dan tadi kalau ada perubahan-perubahan itu bisa dilakukan secara mudah, agile. Sebentar nih Pak, mungkin pebisnis muda ada konsep lean startup tuh, lean itu apa sih Pak gitu? Nah, karena gini, jadi apalagi kalau kita bicara di dunia digital, banyak ide-ide baru ini merupakan ide-ide yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Out of the box. Out of the box, ya. Contoh, siapa sih yang menduga ada layanan seperti Facebook? Atau Google, search engine seperti kemarin. Nah, makanya banyak sekali asumsi yang harus kita tes ke pasar. Jadi intinya dalam Lean Startup ini kita harus selalu melakukan validasi ke pasar. That's the point. Ya, dari mulai ide, kemudian tadi cari customernya, kemudian sampai kepada kita bikin produknya pun nanti sebelum kita betul-betul final produk harus kita validasi. Kita namanya product validation. Itu tahapan-tahapan yang nanti kita lalui di proses kita. Ikutin ya Pak ya. Termasuk tadi bisnis model. Jadi kalau tidak cocok kita akan lakukan pivot. Nah, jangan sampai selama ini kan kalau kita membuat produk tuh produk jadi dulu, dijual. Begitu nggak cocok, baru kaget. Apalagi biaya merubahnya tuh besar. Nah, ini makanya kita supaya tadi lean tadi, perubahannya juga gampang cepat. Nah, biaya perubahan tidak cukup besar, makanya dari tahapan-tahapan itu kita lakukan yang namanya validasi. Ada tahapan-tahapan dari mulai tadi ide validation, customer validation, product validation, business model validation, dan terakhir nanti market validation. Jelas pebisnis muda kelihatan bagaimana konsep yang dibangun oleh Bandung Digital Valley ini nggak main-main gitu. Ya kalau saya sederhanakan ya ketika kita belajar tentang manajemen pemasaran, di situ memang ada satu chapter tentang new product development. Apa yang disampaikan oleh Pak Jody tadi erat hubungannya dengan NPD kalau bahasa kami Pak di manajemen itu, new product development. Memang ada fase idea dulu, kemudian ada screening ya Pak ya, kemudian bikin desainnya, kemudian dicoba, diperbaiki lagi, tes market, setelah market nanti kalau memang layak dalam skala bisnis baru bisa dikomersialisasikan. Rasanya tidak berbeda dengan apa yang hal yang harus dilakukan oleh setiap entrepreneur ya Pak. Nah sekarang Pak, kalau selama ini di Bandung Digital Valley, ketika sudah ini yang batch keberapa nih Pak? Tahun ini kedua ya. Gitu. Jadi artinya udah ada 1 batch ya Pak ya? Ya, 1 tahun ini satu. Karena programnya sekitar 7 bulan. 7 bulan, 7 bulan. Itu di memang harus di Telkom selama 7 bulan atau bagaimana tuh Pak prosesnya? Jadi memang kita wajibkan full time. Karena begini, kita harus betul tadi, ide memang satu hal yang penting. Tapi sebetulnya yang paling penting bukan ide. Yang kita lihat tuh bukan ide sebetulnya. Yang paling penting yaitu adalah timnya, komitmen.
Karena dengan tim yang punya komitmen tinggi, punya passion, sebetulnya ide itu masih bisa berubah di tengah jalan. Karena tadi yang saya sampaikan, kita lakukan kan validasi secara terus-terusan ke pasar. Ide masih bisa berubah di tengah. Yang penting itu timnya tadi harus kuat, bagus. Makanya porsi komitmen tim, kelengkapan tim itu yang menjadi pokok sih sebetulnya untuk kita terima. Ide baru nomor 2-nya. Nah, makanya kita harus memintakan mereka komitmen untuk 7 bulan. Karena kita juga serius. Karena seperti satu startup itu kita berikan dana sampai 250 juta. Wow. Kita ingin supaya itu benar-benar digunakan lah. Tidak main-main juga. Jadi kita ingin berhasil juga mereka, kita pun ingin berhasil gitu. Artinya di sini Pebis Muda di sini jelas bahwa dalam konsep entrepreneurship, terlepas dari ide, terlepas dari resources yang kita miliki, tapi yang kalau bagi saya selalu saya tekankan, ada yang namanya di situ adalah moral. Dalam bahasa kita ya Pak, moral. Di dalam moral itu kita punya namanya komitmen. Karena bisnis itu adalah proses panjang yang harus dilewati oleh setiap entrepreneur gitu. Dan di sini diterjemahkan oleh Bandung Digital Valley itu 7 bulan ya Pak. Betul. Tapi 7 bulan itu mereka pasti nggak Pak? Di apa, ada tahap-tahap lagi nggak? Ada. Ada. Jadi 7 bulan itu tahapan sampai menemukan bisnis model. Nanti setelah itu masih memungkinkan kita bantu lagi untuk tadi tahapan akselerasi market. Untuk tadi market validation. Bahkan kita bisa berikan dana tambahan lagi sampai dengan 5 miliar per startup. Wow. Artinya jelas nih, bukan main-main ya program Bandung Digital Valley ini. Bagi kita Pebis Muda ini adalah peluang gitu. Peluang. Bagaimana memanfaatkannya ya gitu. Bagaimana memanfaatkannya? Tunggu dulu. Kita lihat dulu yang mau lewat ini. Nubis. Yang muda yang berbisnis. Persib on Bandung TV setiap Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat di Bandung TV. Informasi dan tayangan musik Sunda yang dikemas secara interaktif. Saksikan Kujang setiap Senin hingga Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Kalau dalam satu set itu rata-rata sekitar 2 juta. Dari rumpun bambu ini bisa menjadi 1 juta mana. Harus punya inovasi-inovasi dari produk-produk yang sama. Saksikan Pelangi Inspirasi setiap Minggu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Saksikan Sound Explore setiap minggu pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Baik, Pebis Muda di rumah maupun di studio, rasanya diskusi kita ini semakin panas ya gitu. Apalagi dengar kata 5 miliar loh tadi ya. Jadi rasanya enggak sangat bermanfaat. Saya kedatangan tamu Pak Jody dari Bandung Digital Valley malam ini gitu. Jadi kalau kita lihat bagaimana sih potensi yang ada di kota Bandung khususnya ya, karena kita skopnya Bandung tadi ya, Bandung Digital Valley. Sebenarnya kata Pak Jody tadi di Jogja juga ada, apalagi nanti mau ekspansi ke Jakarta ya gitu. Bagaimana potensi kota Bandung itu luar biasa untuk mengembangkan ide-ide ya Pak ya. Hanya kan
ada missing link menurut saya Pak ya. Kadang-kadang ide itu tidak di manage, tidak di maintain gitu, tidak di ini, dan keberadaan Bandung Digital Valley ini menjadi sebagai inkubator untuk menangkap itu peluang-peluang. Jadi buat para bisnis muda yang ingin bertanya silakan hubungi ke 7214213. Apa sih yang bisa kita ambil peluang atau manfaat dari sini? Banyak sekali. Kalau saya nanya semua mungkin rugi ya. Para bisnis muda yang di rumah pun di studio silakan, yang di rumah dulu deh, silakan telepon di sini 7214213. Katanya tadi ada yang mau nanya ya dari sini. Oke, silakan. Jadi sebutkan nama, dari mananya. Oke, silakan. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Rois Yahya dari STIMIK Indonesia Mandiri jurusan Teknik Informatika. Saya ingin bertanya kepada Bapak, dalam menjalani suatu bisnis, terutama tadi seperti bisnis berbasis digital yang telah diuraikan Bapak tadi, tentunya dalam menjalani bisnis tersebut kita pernah berada dalam suatu fase atau keadaan di mana semangat kita itu tinggi gitu Pak. Ada kalanya juga kita berada dalam suatu fase di mana semangat kita itu down atau berkurang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk menjaga konsistensi semangat kita dalam menjalani bisnis agar bisnis yang kita kelola itu bisa maksimal, Pak? Terima kasih. Oke. Rasanya ini masalah yang klasik ya Pak ya, masalah klasik yang saya juga menghadapi ini Pak di GM Entrepreneur School maupun di kampus Widyatama juga. Mereka di awal kayak semangat ya Pak ya, tapi ketika di jalan Pak, kalau saya mengerucut deh pertanyaan dari sahabat kita tadi, di mana teman-teman di Bandung Digital Valley Pak? Ya, jadi tadi kenapa kita menggunakan metodologi Lean Startup yang kita selalu melakukan validasi dari waktu ke waktu ke pasar. Karena memang data mengatakan sih sebetulnya, bahkan di Silicon Valley pun di Amerika, itu dari 20 ide hanya satu yang berhasil. Artinya hanya 5%, 95% itu gagal. Jadi memang membuat bisnis ini kita ibaratkan seperti kita mungkin bermain basket. Hanya ada dua kemungkinannya, bola itu masuk atau miss. Nah ini memang gitu ya. Makanya tadi untuk supaya tadi ketika keberhasilannya tinggi, yang pasti mereka memang harus full time. Kemudian kita berikan memang mentor yang full time juga. Jadi 1 minggu itu minimum 3 kali mereka ketemu dengan mentor. Kita namakan sih resident mentor. Resident mentor ini yang betul-betul tadi menjadi mentor sehari-hari bagi para startup. Di samping resident mentor, kita ada yang namanya visiting mentor. Bahkan sebagian adalah global mentor. Tahun lalu pun kita mengundang beberapa mentor dari luar negeri. Nah ini kita harapkan memang bisa mewarnai dan bisa memberikan tadi semangat lagi kepada mereka sebetulnya. Ya, bagaimana sebetulnya perkembangan ke depan. Jadi kalau mereka menemukan masalah, paling tidak juga dengan resident mentor, seminggu 3 kali pun mereka bisa sharing, bisa diskusi. Ya. Jadi itu bagus jawabannya. Jadi kalau pelajaran yang saya lihat dari Pak Jody, bahwa bagaimana masalah mentalnya harus dalam tanda kutip dipaksa. Iya. Ada environment yang mengkondisikan kita untuk tetap konsisten dengan bisnis kita gitu. Betul. Kenapa? Kalau tidak gitu, maka kadang-kadang lagi naiknya on fire Pak. Tapi ketika lagi dihantam masalah langsung down gitu ya, langsung down. Itu saya juga menemukan fenomena itu Pak. Ya. Tapi di Bandung Digital Valley luar biasa untuk mengantisipasinya itu adalah melibatkan eksternal faktor ya Pak. Betul. Dan notabene di sini adalah adanya mentor. Memang sih Pak, kalau bicara masalah mentor kan setiap entrepreneur butuh gitu ya Pak ya. Itu butuh, karena kalau tidak itu kayak apa ya, belok-beloknya kemana-mana betul. Itu juga gitu nggak Pak? Betul, bahkan mentor ini menjadi sangat penting, faktor penting. Karena gini, kita kan bicara bisnis. Ini seperti kita ngajarin orang berenang. Kalau kita ingin ngajarin orang berenang, nggak mungkin kan yang ngajari itu hanya teori aja. Harus yang memang pinter berenang juga. Betul. Nah makanya mentor-mentor kita pilih juga praktisi-praktisi yang sudah berhasil di bidangnya sih sebetulnya. Pasti ya Pak, relevan dengan bisnisnya. Relevan dengan bisnisnya gitu. Ya paling tidak mereka juga bisa sharing lah apa-apa yang sudah mereka dalamin gitu ya, kegagalan-kegagalan juga segala macam, itu yang kita harapkan memang bisa memotivasi para founder ini. Ya. Memang sih Bapak kalau bicara masalah mentor kan kesannya bagaimana sih dia akan mengcopy pastekan yang ada dalam diri dia kepada anak mentornya ya Pak. Dan dia siap 24 hour biasanya Pak ya. Ditanya di SMS, di BBM pasti bertanggung jawab ya. Bahkan untuk face to face yang tadi saya sampaikan minimal 3 kali diwajibkan bahkan gitu. Luar biasa ya. Oke, sebenarnya ada lagi yang mau nanya? Silakan.
dalam membangun bisnis online berbasis digital. Oke, itu aja. Oke. Ini mungkin agak dengan konteks sedikit ya Pak, tapi rasanya Pak Jody pasti punya kunci juga untuk Betul. Langsung aja gimana tuh Pak? Oke. Jadi kita memang pengalaman kita juga ya, kita melihat ide-ide memang banyak. Tadi yang saya sampaikan, tahun lalu pun ada 319 ide. Tahun ini ada 322 proposal. Hanya memang kalau mau jujur, kualitas ide-ide kita dibanding mungkin dengan kualitas yang di luar, terutama misalnya kalau kita bandingkan dengan Silicon Valley, boleh dikatakan oleh kita mungkin kita bisa ketinggalan sekitar 5 tahunan lah Pak. Iya. Ini tidak lepas juga memang tadi mungkin ya. Sebentar ya Pak. Oke, silakan. Kita tampung dulu. Halo, selamat malam. Malam. Ya, dengan siapa? Dengan Bu Dewi. Oh iya, Bu Dewi. Di mana Bu? Oh, Cibir. Oke, Iya. silakan Bu. Ini kan tentang bisnis. Iya. Iya. Kiat-kiat apa supaya bisnis itu tetap berjalan? Oke. Nah, itu aja yang kita sarankan. Ibu udah punya bisnis? Ya, saya lagi berjalan tapi udah 25 tahun. Apa Bu? Untuk berkembang ya antara kebutuhan dengan income itu gede kebutuhan Pak. Baik Bu Jadi Dewi. untuk memanage keuangan tuh susah, antara kebutuhan sosial tuh memang bersatu. Oke. Jadi Baik. untuk itu Kak, apalagi usaha saya di bidang jasa. Jadi sulit untuk mencari dana atau pinjaman-pinjaman gitu. Oke. Baik Ibu. Jasanya apa ya Bu? Jasanya WO. PO. Iya. Oh, WO, Wedding Organizer? Iya, betul WO. Oh. Oke. Baik Ibu, terima kasih Bu. Selamat malam Bu. Pak, gimana nih Pak? Ya. Jasa 25 tahun, kemudian ada fenomena lebih besar kebutuhan Pak. Itu. Ya. Ya memang kan bisnis ini artnya tinggi ya. Ya. Bapak sebenarnya tadi di awal sudah menyampaikan mengenai competitive advantage. Competitive advantage memang menjadi penting supaya kita bisa lebih unggul dibanding yang lain. Betul. Tapi mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah sustainable competitive advantage. Bagaimana competitive advantage kita bisa sustain. Kelanjutan ya Pak. Ya. Nah makanya sih sebetulnya kita dituntut untuk tadi inovasi sebetulnya supaya kita bisa berbeda. Seperti Bapak tadi sampaikan, apakah mau di cost-nya kita leadership atau tadi di diferensiasi produknya kan gitu. Betul. Nah itu tuh semua adalah inovasi. Ya. Inovasi di bisnis proses atau inovasi di produk kan gitu. Betul. Makanya sebenarnya kuncinya itu. Kalau kita ingin sustain, kita harus bisa inovasi. Harus bisa menemukan tadi competitive advantage. Artinya sesuatu yang berbeda. Oke. Makin sulit itu ditiru, tentunya akan semakin sustain. Betul. Intinya sih seperti itu kan. Oke. Nah, makanya perusahaan-perusahaan yang bisa sustain tadi pingin jangka panjang ya kita harus dari waktu ke waktu memang mencari celah. Oke. Ya, seperti apa bedanya kita. Betul. Sebab orang lain pun pasti bergerak. Pasti. Nah, ini memang permainannya di situ. Betul. Nah, tadi disampaikan mengenai modal. Ya. Memang kecenderungan untuk perusahaan-perusahaan awal itu unbankable kan Ya, memang. pasti. Nah, itulah perlunya yang namanya bisnis inkubator seperti yang kita buat di Bandung Digital Valley. Karena uang 250 juta memang kita berikan. Gitu ya. Tadi langsung diterima 250 juta atau gimana? Bertahap. Karena tadi yang saya sampaikan kita berikan tahap pertama itu ada yang namanya ide validation, kita berikan 10 juta. 10 juta. Kalau itu kira-kira idenya sudah valid, baru kita berikan 120 juta untuk mengembangkan sampai kepada produk. Produk pun minimum viable product lah. Oke. Produk yang bisa langsung diperkenalkan ke pasar. Kalau sudah, nanti untuk sampai kepada bisnis model kita berikan lagi 120 juta. Ya. Itu dimensi waktunya berapa tuh Pak? 7 bulan tadi Pak. Kalau idea Idea validation paling 2 minggu. Oh, 2 mingguan. Jadi mereka harus, ya, Pak, nah, kita punya metodologinya sehingga mereka bisa langsung ke pasar kita tes. Nah, kira-kira valid, baru kita berikan dana 120 juta pertama. 10 juta pertama, 120, baru 120 lagi. Ya. Gitu. Ya. Jadi ada tahapnya. Jadi kalau kembali ke Bu Dewi tadi, rasanya sih Bu, pelajaran berharga dari Pak Jody tadi adalah bagaimana kita kembali ngeliat core bisnis kita ya Pak. Betul. Kita tuh tetap akan competitive advantage dan ditambah sama Pak Jody tadi adalah sustain-nya. Iya. Berkelanjutannya. Jadi tidak hanya meskipun Ibu 25 tahun dalam bisnis IO atau WO tadi itu, tapi tidak menjamin bahwa bisnis kita lebih unggul dari pesaing lain. Kenapa? Banyak juga Pak anak binaan kita di GMB itu masih muda-muda dia punya WO, ya, transaksinya udah banyak gitu. Nah, terus Ibu kalau dari Pak Jody tadi, Ibu harus memilih main di cost leadership, artinya apa? Harga yang lebih murah daripada pesaing atau diferensiasi.
ini harus jelas posisinya gitu. Kalau bagaimana itu bisa ya, kalau ke inkubasi, kalau untuk ke inkubatornya Bandung Digital Valley masuk nggak Pak industri itu Pak? Enggak, kebetulan kita memang masuk ke industri digital semua. Salah satu sih sebetulnya kalau kita lihat sih memang bagaimana kita menemukan inovasi kan bisa macam-macam Pak ya. Ada orang juga berhasil dengan hanya imitasi, bisa juga. ATM ya Pak ya? ATM ya. Tapi di situ kalau kita mau ATM kuncinya sebetulnya adalah speed. Harus cepat ke pasar aja gitu kan. Sehingga kita bisa lebih cepat ngambil pasar gitu. Ya, speed juga mungkin bisa menjadi salah satu alternatif strategi gitu. Betul. Itu ya. Utama malah sekarang. Masih utama kan. Kita tunggu lagi nih Pak. Yes, halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam, dengan siapa? Halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam, dengan siapa? Halo. Halo Bu, silahkan Bu. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Saya mau tanya, Pak. Iya Bu, dengan Ibu siapa? Ini dengan Pak Meriza. Iya. Pak Meriza, Anda sebagai seorang dokter ya? Calon Bu. Ya. Tentu lebih mengetahui bagaimana proses suatu kerjasama ya Pak ya? Yap. Nah, yang ingin saya tanyakan, sejauh mana Pak Meriza jujur dalam melaksanakan bisnis dengan para partner Bapak. Jadi bagaimana, saya ambil contohnya Pak Meriza sendiri aja supaya lebih langsung ya, bagaimana Pak Meriza mengelola suatu perusahaan yang join dengan sesama partner Bapak yang sudah ada perjanjian dari awal, tetapi ternyata misalnya Bapak tidak menepati misalnya dari dana yang harusnya fair, ternyata tidak. Apa yang harus Bapak lakukan dan sejauh mana kejujuran Bapak dalam melakukan bisnis itu? Karena sesungguhnya kita tidak hanya berhadapan dengan manusia, tetapi kita berhadapan dengan Allah. Janji kita kepada Allah itu otomatis setiap hari kita sholat itu akan dituntut nanti di akhirat. Oleh karena itu saya ingin bertanya langsung kepada Pak Meriza sebagai narasumber yang tentunya lebih memahami, dan saya mohon jika seandainya Bapak merasakan sesuatu dalam melaksanakan kongsi atau join bersama, Bapak tidak jujur, saya harap Bapak meminta maaf dan melakukan perjanjian untuk bisa melunasi hutang-hutang Bapak. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih Bu. Ini bicara masalah bisnis, masalah etika ya Pak. Bicara masalah bisnis itu tidak gampang ketika kita hanya mendahulukan yang namanya profit. Bicara masalah profit itu jelas bagaimana tujuan orang itu adalah menghasilkan apa itu laba. Kemudian bicara masalah perjanjian, benar perjanjian itu harus dipegang terus ya buat para pebisnis muda itu, karena tanpa janji perjanjian perikatan itu akan pada akhirnya bisa tidak akan sustain. Pertanyaannya sekarang, ketika dalam berbisnis perjanjian seperti apa, kan itu yang penting sekali ya Pak ya gitu. Tentu setiap janji atau utang itu harus diselesaikan dan pastinya. Pertanyaan seringkali nih Pak, di dalam bisnis itu satu orang atau dua orang berkongsi. Ketika mereka berkongsi, konteksnya seperti apa, hak dan kewajiban tentu harus dijelaskan dulu ya Bu ya, sehingga sejauh mana nanti pada akhirnya bisnis itu hutang piutang itu bisa diselesaikan gitu. Pak, kalau di Bandung Digital Valley sendiri itu gimana Pak? Masalah tadi yang 210, 120 sampai 120 total 250 tadi Pak. Iya. Jadi sebetulnya yang kita berikan tadi pertama fasilitas kerja. Fasilitas kerja ini dipakai, kemudian juga termasuk di situ juga server kalau untuk digital, kemudian ada berbagai macam gadget untuk mereka ngetes berbagai macam platform. Nah itu kita siapkan. Nah satu fasilitas, kedua adalah dana 250 juta, ketiga adalah pengajaran tadi mentorship, keempat adalah bantuan akses ke pasar. Nah semua ini kita valuasi memang yang 250 juta itu in return kita mendapatkan saham 12%. Ya. Jadi nanti ada semacam ownership dari kita 12%. Hanya memang kalau memang gagal ya uang itu hilang juga kita.
Nah, contohnya tahun lalu itu ada 14 yang kita terima, itu 4 di tengah jalan sudah gugur gitu ya. Pada fase yang mana tuh Pak dia gugurnya Pak? Kebanyakan kemarin di produk. Oke, setelah gitu. idea validation. Setelah idea di produk, mereka tidak bisa menemukan produk yang sesuai dengan keinginan market. Ya. Artinya di sini jelas setiap bagaimana di sini konteksnya Telkomsel berinvestasi ya Pak. Betul. Ketika berbicara masalah investasi, di situ ada untung ada rugi ya Pak Betul. ya, gitu. Jadi itu jelas juga kan dalam perikatannya Pak. Jelas. Oke. Ya, terutama juga ini kan untuk memberikan komitmen kepada mereka juga supaya mereka serius juga. Betul. Karena tadi yang kita sampaikan ya tidak hanya uang aja kita gitu ya. Fasilitas pun boleh dikatakan mungkin salah satu yang terlengkap lah sekarang gitu ya. Bahkan di samping itu kita punya program-program sebetulnya untuk ke member secara gratis. Ada program-program mingguan sih sebetulnya kita lakukan juga. Nah ya, tadi ada pertanyaan kan sekaligus pertanyaan bagaimana katanya untuk ke mahasiswa. Iya, betul. Selain tadi yang saya sampaikan Bandung Digital Valley, Jogja Digital Valley, dan kita lagi mau bangun Jakarta Digital Valley, tahun ini pun kita membangun sebetulnya di 20 kota di Indonesia. Boleh dikatakan kreatif camp, di mana tempat seperti ya untuk training juga, untuk teman-teman nanti anak-anak muda berkumpul, kita memberikan training-training secara gratis. Itu untuk supaya tadi meningkatkan kapabilitas dari setiap calon. Iya, sehingga mereka bisa menemukan ide-ide yang lebih bagus lagi. Luar biasa, sebenarnya di Ruang Studio diskusi kita di sesi ketiga ini dengan ditambah dengan pertanyaan dari pemirsa di rumah maupun di studio ini. Tetapi sebelum masuk ke sesi keempat, kita lihat dulu pariwara yang mau lewat berikut ini. Nubis yang muda yang berbisnis. Halo Bandung, setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Barat di Bandung TV. Saksikan Sound Explore setiap minggu pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Informasi tentang kejadian-kejadian luar biasa di seputar Bandung Raya dan Jawa Barat. Saksikan Halo Bandung setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Berbagai informasi dan hiburan seputar dunia otomotif di sekitar Bandung Raya dan Jawa Barat. Saksikan Bandung Otomotif Mania setiap Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Oke, kembali lagi dalam program kita Nubis yang muda yang berbisnis. Oke. Makin banyak pertanyaan dan komen yang masuk kepada kami, luar biasa. Artinya program Nubis ini mendapatkan respon yang positif daripada pemirsa di rumah, pemirsa muda di rumah maupun di studio gitu. Sekarang masih ada yang mau nanya lagi dari sini? Oke, silakan. Ada, boleh naik. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan aja. Perkenalkan, nama saya Fauzi Firdaus dari STEMIC IM. Saya ingin bertanya, bagaimana kita bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat yang mungkin kebanyakan masyarakat memandangnya bahwa berbisnis di
berbasis digital ini kan juga banyak yang bersifat penipuan gitu Pak. Nah, bagaimana kita mengembalikan kepercayaan masyarakat tersebut gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah salah satu fakta yang nggak bisa kita pungkiri ya Pak ya, gitu, bahwa ketika berbisnis berbasis digital, karena karakter orang kita itu adalah mereka lebih banyak see, feel, taste, hear, and smell ya Pak ya, gitu. Mereka ingin lihat langsung. Ketika mulai berkembang bisnis berbasis digital, ada lagi oknum lah dalam tanda kutip melakukan hal-hal yang seharusnya trust itu adalah utama dalam bisnis. Tapi ketika dia tidak menyadari trust itu, membuat bisnis mereka jadi turun ya, gitu. Bagaimana nih Pak menyikapi kondisi yang ada di masyarakat seperti ini? Ya, mungkin case yang agak berbeda yang diinkubasi oleh kami ini. Ya, kita harapkan sih brand Telkom di belakang inilah yang bisa menjadi nilai trustnya gitu ya. Betul. Jadi karena mereka didukung oleh kita, kemudian ya kita juga sampaikan kepada mereka bahwa ini adalah binaan kita, yang kita harapkan sih mereka menjadi trust gitu ya. Dan mestinya sih ya mestinya sih karena kita sama dengan yang lain-lain gitu ya. Transaction, misalkan kalau payment pun kita melakukan hal-hal yang selama ini dilakukan secara umum, mestinya juga sih trust itu menjadi tidak masalah ya. Tapi yang paling utama mungkin nama, mungkin ya di belakangnya bahwa itu didukung Telkom, itu yang kita harapkan sih ya bisa menjadi sebagian dari trust dari masyarakat itu ya. Men-create trustnya ya Pak ya. Betul. Inilah satu kelebihan yang dimiliki oleh Bandung Digital Valley ini ya Pak, bahwa adanya Telkom, nama Telkom di situ sebagai perusahaan terbuka, perusahaan milik publik, itu jelas dalam tanda kutip sebagai garansi gitu. Tapi kalau itu kan sebagai, kalau bagi saya adalah given ya Pak, given. Bagaimana kalau teman-teman di Bandung Digital Valley ini dididik untuk membangun trust itu gimana tuh Pak? Ya, anak-anak mentornya sendiri gitu Pak. Ya, saya pikir sih kalau trust tidak hanya di bisnis digital ya, semua bisnis mestinya seperti itu. Betul. Ya, yang namanya fraud mungkin bisa saja ada di mana-mana. Ya, tentunya tadi kita sih punya memang beberapa program-program tadi seperti pelatihan-pelatihan di samping mentoring gitu ya, yang dilakukan tiap mingguan. Yang kita harapkan memang salah satunya etika bisnis segala macam pun kita perkenalkan di situ. Ya, kita perkenalkan memang ya. Kunci utama bisnis adalah trust sebetulnya. Ya, kalau kita ingin sustain tadi jangka panjang ya harus seperti itu. Ya, kalau kita berpikir jangka pendek tadi ya sangat riskan gitu ya. Apalagi kalau ya tujuannya udah tujuan negatif gitu. Menurut saya sih ya. Artinya di sini buat pebisnis muda maupun di studio, jelas trust itu ngebangunnya nggak gampang. Iya. Ya, trust itu ngebangunnya dari sini. Iya. Ya, bagaimana kita bisa menjaga trust orang, ya tentu dalam konteks kita komitmen di awal ya Pak ya. Bagaimana sih kita dengan konsumen, dengan stakeholder kita, dengan pemegang saham, apa sih yang terjadi di situ gitu, harus jelas di situ gitu. Jadi kita juga tidak dalam konteks melihat diri kita sendiri, tapi juga melihat dari sisi perspektif orang lain ya Pak ya gitu. Nah di sinilah terjadi yang namanya komitmen seperti apa, bisa jadi itu tertulis gitu. Pertanyaannya sekarang sejauh mana kita memahami konsep tertulis itu sendiri, sehingga pada akhirnya di dalam perjalanannya kita bisa menjaga mereka tetap trust kepada kita. Kalau di Bandung Digital Valley itu etika bisnis tadi ya, di ini ya Pak ya gitu. Kalau bicara masalah etika bisnis Pak di situ, biasanya kan ada reward and punishment yang jelas Pak. Gimana tuh Pak kalau mereka, kan kata Bapak tadi office hour harus di sana ya Pak ya, di kesannya nanti di dalam satu dikondisikan di perkantoran itu, kalau mereka yang melanggar lah gitu Pak, gimana tuh Pak? Iya, tentunya monitoring kepada mereka memang ada yang tadi saya sampaikan. Tentunya tadi kita akan putus di tengah jalan tentunya ya. Tadi dari mulai mungkin pertama kali dari sisi dana juga kita akan tentu monitoring juga, jangan sampai penggunaannya pun digunakan untuk yang lain-lain, malah beli motor misalnya. Ini yang paling penting ya. Dan tadi tentunya yang tadi trust itu menjadi penting juga. Tapi trust ini sebetulnya saya lihat sih ada dua ya. Trust karena memang fraud, ada juga trust karena kita nggak bisa mendeliver apa yang kita janjikan. Nah ini juga harus hati-hati gitu ya. Dalam kita membangun produk masuk ke pasar, nah kita memang harus betul-betul yang dipasarkan itu sesuai dengan yang kita janjikan. Makanya
betul-betul yang harus kita lakukan tadi tes gitu ya. Makanya kita mulai dengan minimum viable product gitu ya. Ini bikin contohnya. Itu contoh dulu. Oke, gitu, ya. baik Bapak, terima kasih nih Pak. Apa namanya diskusi kita ini. Jadi tulis muda di rumah maupun di studio terlihat bagaimana sih konsep berbisnis berbasis digital ini benar-benar difokuskan oleh teman-teman di Telkom gitu ya. Diharapkan nanti para entrepreneur muda ini bisa berhasil, bahkan terjadi speed up ya Pak, percepatan dalam bisnis mereka yang bisa tidak hanya dinikmati oleh saya sendiri kata Bapak tadi, tapi for many ya Pak ya gitu. Bagaimana bisa dinikmati oleh para stakeholder. Di sini adalah para entrepreneur sendiri, keluarga mereka, konsumen, dan pada akhirnya adalah masyarakat Indonesia gitu. Terlihat sekali bahwa kita harus berpikir gitu bagaimana mendigitalisasi bisnis kita. Kalau kita bicara bisnis kan ada 4 aktivitas utama, ada finance, marketing, operation, SDM. Itu bisa kita optimasi kontribusinya kepada pencapaian tujuan bisnis kita. Apa itu? 1, profit, kedua, people, ketiga, planet, keempat, sustainability, yang kelima, bisnis yang tumbuh dan berkembang. Semoga diskusi malam ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan inspirasi buat para bisnis muda di rumah maupun di studio bahwa benar bisnis kita harus tetap unggul, kompetitif, dan ditambah lagi dengan Pak Judi, sustainable competitive advantage. Demikian diskusi kita malam ini dalam Nubis yang muda yang berbisnis. Sampai ketemu di depan.